Openingnya gimana? Gimana? Jadi hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 itu rute kita peralihan dari Ubud ke Seminyak. Jadi kita habis kayak daerah utara, daerah yang tinggi-tinggi, yang dingin, yang sejuk, beralih ke daerah agak ke selatan, dekat-dekat pantai gitu kan ya. Iya, ke daerah Seminyak. Ya, jadi lumayan macet sih di sana ya. Jadi suasananya kita baru. Posisi habis sarapan, check out dari Ubud, terus kita perjalanan menuju ke Seminyak. Kita lewat Sunset Road ya? Ring Road dulu, terus habis itu baru ketemu Sunset Road. Ring Road ke Sanur itu kan. Oh, terus kita tuh mampir di Sanur ya? Iya. Mampir di Sanur, itu kita makan makbeng ya? Iya. Makan makbeng. Jadi padahal sebenarnya di hari sebelumnya itu kita waktu habis dari mana tuh? TV ya? TV Di hari kedua tuh ya? Iya. Habis hari kedua itu kita sebenarnya sudah nyobain makbeng yang di Ubud. Tapi karena ceritanya itu kita tuh dulu waktu yang jilid pertama itu cobain makbeng pertama kali itu waktu di Sanur. Makanya pada saat kita ada rute melewati Sanur itu kita tuh mampir kita nyobain. Nah kalau menurutmu yang di Ubud sama di Sanur sama nggak? Nggak sama sih. Yang di Ubud tuh rasanya agak sedikit hambar-hambar gitu loh kayaknya. Kan emang kayaknya jauh ya. Kalau di Sanur kan pas pinggir pantai itu, jadi mungkin ikannya lebih segar. Jadi kalau di Sanur tuh lebih gurih ikannya. Yang di mana? Yang di Sanur. Sanur. Lebih enak yang di Sanur sih kalau menurut saya. Kenyang banget, tapi lebih enak yang di sini sih daripada yang kemarin. Kenapa yang membedakan? Di sini kayak lebih gurih, terus jumbunya itu lebih pedas juga ininya, sambelnya. Kalau aku sih ikan gorengnya nggak terlalu kering sih yang di sini. Kalau yang kemarin tuh masih agak lebih kering, jadi kayak agak keras gitu. Kalau saya suka yang agak lembek-lembek gitu dong. Ya lembek kan yang di sini. Iya, makanya lebih suka Kemarin di sini. agak keras. Kemarin keras banget. Nah, ini baru pertama kali cobain makanan makbeng di Sanur ya. Rasanya enak banget, dan ini ikannya kan yang sehari-hari ini diambil dari laut dan dimasak fresh banget ikannya. Rasanya enak banget, kuah supnya enak banget. Di Banjar ada yang mirip nggak? Kayaknya nggak ada yang nyamain deh. Yang Rasanya. asam itu beda ya? Asam beda. Kuah kuning asam Ya, itu beda kuah lah. kuning asam beda rasanya. Dan kalau di Banjar kan lebih dominan ke ikan air tawar. Iya, ikan air tawar. Jadi ini emang menu standar di sini ya. Ada ikan goreng sama sup ikan pakai timun gini. Ini udah seporsi nasi, ikan goreng sama sup ikan. Sama adek. Jadi sebenarnya kalau aku ya sebagai aku nih yang pecinta ikan laut, menurutku tuh pada saat aku makan di Ubud itu aku lebih ngerasain dengan tekstur yang lebih alot sih, lebih agak keras dibandingin lama gitu kan? Ya dibandingin kalau waktu makan di Sanur. Yang di Sanur itu dengan misalnya tingkat kematangan yang sama, tapi dia masih lebih lembut. Yang digorengnya ya. Terus kalau yang sop itu sop kan satunya? Iya, sop kuning gitu loh. Sopnya itu kalau sopnya sih kayak masih agak kurang lebih aja sih kalau perasaanku ya. Jadi masih sama lah kayaknya rempah-rempahnya. Jadi kita makan di situ hampir 1 jaman ya. Kebetulan waktu itu kita nggak yang antri-antri banget. Jadi kita pas datang langsung kita makan siang, selesai itu baru kita Seminyak. perjalanan menuju ke Seminyak. Nah, perjalanan menuju Seminyak ini perjalanan yang di luar dari perkiraan. Ternyata mendekati Seminyak itu jalannya macet banget. Nah, kita ini kan karena dasarnya orang orang desa lah ibaratnya kan, bukan orang yang kota banget. Jadi begitu masuk ke Seminyak, macet banget itu sebenarnya kok nggak sampai nih. Padahal di map itu udah sedikit lagi, tapi karena itu tuh macet banget, macetnya itu hampir nggak bergerak ya. Jadi terasa jauh gitu loh ya. Rasanya itu kayak jauh banget. Akhirnya ya kami itu baru sampai itu jam berapa ya? Sore itu jam 3-an ya. Jam 3-an. Padahal kami jalan dari Ubud itu jam 9. Jam 9-an kita tuh udah jalan dari Ubud. Nah, setelah sampai di hotel, jadi kalau acara bebas, orang-orang healingnya tetap masih jalan-jalan, kita healingnya di kamar aja. Jadi healingnya di kamar, ngumpulin tenaga, makan yang banyak. Nah ini jadi kita makan, ini makbeng yang
tadi kita makan masih ada sisa, jadi kita bungkus. Terus ada bubur buat anaknya, ada cemilan apa namanya nih? Spring roll. Spring roll, ini ada pancake. Ayo kita makan, ayo kita makan. Itu acara kita tuh acara bebas ya? Ya bebas, jadi Acara bebas, jadi setiap terserah orang mau itu kemana-mana. punya hak untuk mau kemana ya silakan. Cuman aku dan keluargaku tuh lebih memilih healing di kamar aja sih pada saat itu, jadi kayak udahlah istirahat aja di kamar. Mungkin kalau Nah kalau aku kemarin waktu habis sampai di hotel kan sekitar jam 3 ya. Terus kami tuh janjian mau ke La Plancha sama Ada Kak Indah, ada Dokter Flo, ada Dokter Meli. Dokter Meli, ada Dokter Dina, ada Mbak Kita jalan-jalan santai menikmati alam dunia lautan yang indah. Kami di situ chill aja, santai-santai, duduk-duduk, melihat bule-bule, melihati orang lah, ibaratnya surfing, melihat orang foto-foto, melihat pantai, Pak. menikmati senja kami di sana guys. Sampai kayak itu, nah kayak itu tah intinya sanja di maghrib jadi urang tuh amun jar orang Banjar mau kada boleh jar sanja-sanja jar keluar. Tapi kami di Bali jadi nggak apa-apa. Habis itu aku ditawari betato, jakanya ada bebuhanan lakian lo betato bagus say. Kami pas pertama tuh lo kami memilih di pinggir pantai, lalu nih duduk di paling depan. Paling depan, Oke benar baik. tuh. Ombak tuh dah sekalinya naik ay basah baju. Makanya saya aku pakai heel. Astaga. Tapi lo coba lah outfit kita ke situ tuh. Jadi kami pindah ke tengah-tengah. Kan ada videonya kami bari. Nah kayak itu tah intinya. Oh habis dari La Plancha lo kami shopping kami ke Biswak. Ada Jepang yang anak umpat lo pas hari day keempat tuh, tapi sebagian ada yang kayak kuyuhan. karena emang kena macet itu sih sebenarnya capeknya itu bukan yang lain, macetnya itu loh. Sebenarnya kalau jalannya tuh lempeng-lempeng aja tuh enak-enak aja kan sebenarnya. Posisinya udah mulai capek terus pulang ke hotel. Nah, terjadilah peristiwa badanku demam, guys. 39 derajat Celcius sampai harus meneguk 2 paracetamol sekaligus. itu aja tadi lah cerita kami tentang day keempat yang kami memutuskan untuk ke La Plancha. Nanti ada dari kawan-kawan yang lain lagi menceritakan tentang kegiatannya di day 4 yang berbeda lagi. See you guys. Dadah. sedikit cerita juga nih pada saat, cuman ini mungkin nggak ada videonya ya, tapi terserah ini mau dimasukkan atau enggak. Jadi ceritanya itu kan kami memilih kamar dan ternyata kamar yang kami tempat ini benar-benar lumayan agak hancur sih kalau menurutku. Jadi posisinya ini buka gorden, tangan hitam, terus dinding-dinding tuh banyak yang retak, terus apa pintu bawah itu tuh kayak berayap gitu. Iya, terus yang kayu-kayu yang HPL yang pinggir-pinggiran itu pecah-pecah. Besok kan gue ganti nih kamarnya ke depan. Mas minta yang junior suite, aku bilang. Iya, akhirnya kita di situ tuh Dikasihnya yang lantai 5 pertamanya. Naik aku ke lantai 5 waktu itu sama Reja kalau nggak salah. Ya di lantai 5 kayak gini juga. Walaupun junior suite. wah gini. Jadi akhirnya mintanya yang udah depan kolam aja mbak, bilang. Nah kebetulan memang yang depan kolam itu memang kamarnya emang masih rapi ya, masih bagus lah dia. Jadi ya alhamdulillah masih dapat kamar yang worth it, meskipun akhirnya kami juga menambah, tapi insya Allah semua masih budget lah, masih nyaman karena kan kami ini bawa keluarga gitu kan. Dari kita gitu aja, mungkin kita lanjut lagi ke cerita teman yang lain. Jadi aku atas nama Aulia sebagai perwakilan dari aku, Kak Ica, sama ada satu lagi Nata. Jadi di hari keempat di Bali itu kan hari bebas ya. Aku, Kak Ica, sama Nata itu memilih untuk pergi ke Nusa Penida. Salah satu tempat yang terkenal banget ya hitungannya di Bali. Jadi tempatnya itu bagus banget. Kenapa kami milih ke sana dan cuman kami bertiga? Karena
kru-kru yang lain itu sudah pernah ke sana ya sebelum liburan yang kali ini. Sebelumnya mereka udah ke sana, jadi nggak ke Nusa Penida lagi. Dari awal dulu deh, kami berangkat itu subuh-subuh ya. Dari pagi jam 4:30 dari hotel, itu sekitar jam 7 kita ke pelabuhan, terus kita nyebrang sampai ke Nusa Penidanya. Kita udah ditunggu sama tour guide-nya. Kita destinasi pertama itu ke Crystal Beach. Jadi di Crystal Beach itu bagus banget, pantainya putih banget, dan saat itu tuh pengunjungnya masih sedikit. Ini namanya Crystal Beach guys, kita sudah sampai di Crystal Beach yang terkenal itu loh. Nah jadi kita ngambil yang tur di barat ya, di barat Nusa Penida. Pemandangannya tuh indah banget. Terus yang destinasi kedua itu ada Clinking Cliff. Nah Clinking Cliff itu adalah tempat yang paling bagus ya menurut aku. Destinasinya selain Paluang bener-bener populer, banyak banget turis-turis di sana itu ngantri karena spot fotonya emang satu aja. Kami itu ngantri sekitar 1 jam lebih lah ya, 1 jam lebih itu gantian satu orang. Terus di sana juga experience ada bule nyerobot, itu nyebelin banget sih. Terus habis dari Clinking Beach kita ke Paluang Cliff kalau nggak salah. Oh iya benar, Paluang Cliff itu adalah tempat yang paling banyak spot fotonya, dan di sana itu bener-bener bagus banget, indah banget, pokoknya adem. Di situ adalah spot yang paling enak, destinasi yang paling enak dari semuanya. Pokoknya di sana santai banget. Gimana di Nusa Penidanya kak? Reviewnya? Reviewnya sangat memanjakan mata karena tidak pernah melihat pantai seindah ini guys. Waduh, biasanya ke pantai di mana nih? Biasanya pantainya ya situlah, warna airnya itu tidak sebiru ini, coklat biasanya. Ini kita lagi santai ya, ada Kak Ica juga. Hai Kak Ica, gimana nih hari ini? Hari ini senang, biarpun bangun subuh-subuh tapi terbayarkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Iya. Tadi sempet takut kehujanan ya kita ya? Iya, sempat khawatir kalau hujan itu view-nya itu nggak bagus. Ternyata wah tetap bagus. Ternyata di sini nggak hujan dan tetap cerah ya. Iya, mendung, enak pokoknya suasananya. Jadi hari ini worth it ya? Worth banget. Kita bertiga enjoy ya? Enjoy banget. Mantap. Jadi destinasi terakhir kami ke Broken Beach dan ke Angel Billabong ya. Aku tuh tertarik banget sebenarnya sama Broken Beach. Broken Beach itu bagus banget kalau di kamera ya, tapi tempatnya ya nggak sebagus itu sih, masih adem Paluang sih kalau menurut aku. Tapi kalau dari footage di kamera itu paling bagus Broken Beach. Sekian perjalanan kami di Nusa Penida. Next ke yang lain lagi. Dadah. Oke guys, kita bakal melanjut dari cerita teman-teman tadi. Kita day keempat kemana aja Jan? Oke guys, jadi kita day 4 itu kebetulan kan di tim Arjani juga ada tim yang terbentuk sebagai tim dokumentasi. Kita mengadakan fotosesi yang dimana couple-nya itu bule. Keren banget guys. Kita latih bahasa Inggris. Jadi kita ngedirect itu dengan bahasa Inggris. Biarpun kita orang Banjar ya lo. Iya. Tapi kita harus bisa berbahasa Inggris. Betul. Yo. Meskipun little bit. Little bit. Oke, ini salah satu videonya, Ting, bisa lihat. Iya. Nah kayak itu aja videonya. Intinya toh, artinya aku lawan Jan ini mau foto, ada Ina juga lo. Cuma ini kada gabung soalnya Sidin haur banar. Waktu keberangkatan tuh jalan nih guys, banyak lika-likunya lo. Dan supir kita nih, supir Bali ini, model kayak supir Amuntai di bawahnya.
Jadi kawan nih ada yang mabuk guys di belakang sampai memoto mabuk. Nah, bisa kita moto-moto tuh di Pantai Melasti. Pantai Kita Melasti, moto-moto. betul. Duh, pantai itu sangat bersih guys. Bagus banget pokoknya. Rekomendasi banget buat kalian yang pengen ke Bali. Dan ternyata waktu kita lagi asik-asiknya baru awal moto dan digebyur oleh hujan. Sejam setengah kita nunggu, akhirnya hujannya pun berhenti dan kita lanjut lagi moto sampai Sanja. 1, 2, 3. Project Bali. Nah, sampai Sanja, Mbak Sanja tuh lo bolehnya ke lapangan sudah, kami ke lapangan juga. Dan ulun lagi lo, kuingan lagi di hotel kalau kita bawa pada. Nah itu ja keseruan kami di day 4, Babuhan, Ina, Jani, Ulun, Reja. Oh itu tuh kepentingan dokumentasi Babuhan Arbor lah. Ya, Arwor. Jangan lupa juga guys follow Instagramnya arwor.co. Nah, buat kalian mau nantang yang Bakawinan gitu nah. Akikah, ulang tahun, prewedin. Abang Jani mau tahu kan, Cidini harus juga bakas foto imagenik bari ya Allah. Nah itu jangan punya lah, bye.